Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyuni dengan NIM 2020202035 dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang haji dan umroh. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian haji dan umroh. Haji menurut Lughah atau arti bahasa etimologi adalah al-qasdu atau menyengaja. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah terminologi berarti bersengaja mendatangi Baitullah Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah. Adapun umroh menurut bahasa bermakna ziarah. Sedangkan menurut syara umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersayu antara Syafah dan Marwah, dan mencukur atau mengunting rambut. Selanjutnya, tujuan, dasar hukum, dan hubungan haji dan umroh. Tujuan haji dan umroh melanggengkan zikir kepada Allah sebagaimana Quran Surah Al-Baqarah ayat 158 yang isinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil berniaga dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Selanjutnya, dasar hukum. Dalam Al-Quran, firman Allah Quran Surah Al-Imran ayat 97 yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Terus yang selanjutnya ada Al-Hadis dari Ibnu Abbas. Telah berkata Nabi SAW, hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji, maka sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari sesuatu halangan yang akan merintanginya. Selanjutnya, hubungan haji dan umroh. Haji sering dibilang sebagai haji besar, sedangkan umroh sering dikatakan haji kecil. Untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dapat dikerjakan sebagai berikut. Yang pertama, haji tamattu. Lebih utama mengerjakan umroh kecil hingga selesai. Kemudian pada waktu haji yang dimaksud dengan haji besar, tanggal 8 Zulhijjah melakukan ibadah haji besar sampai selesai. Yang kedua, haji kiraan. Umroh dan haji dikerjakan menjadi satu sekali jalan. Yang ketiga, haji ifrad. Pada Syawal 12 sampai 13 Zulhijjah hanya mengerjakan haji saja. Sedangkan umroh dijalankan sebelum bulan Syawal atau setelah selesai mengerjakan haji di dalam tahun itu juga. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Martiza dengan NIM 2020202035. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat wajib haji dan umroh. Yang pertama itu Islam, kedua berakal, ketiga balik, keempat merdeka, kelima mampu. Sedangkan rukun haji itu adalah ihram. Yang pertama berpakaian ihram dan niat ihram haji. Yang kedua wukuf, berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga tawaf haji yang disebut tawaf ifadlah. Yang keempat syai atau berjalan lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Yang kelima tahallul, itu membuka ihram dengan cara menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Yang keenam tertib, ialah melakukan kegiatan tersebut sesuai urutan. Selanjutnya ada wajib haji. Yang pertama itu ihram, harus dari batas-batas tempat dan waktu yang telah ditentukan. Batas-batas tempat dan waktu itu dinamakan miqat. Yang selanjutnya bermalam di Muzdalifah, yaitu sepulangnya dari Arafah ke Mina. Ketiga, bermalam di Mina selama 3 atau 2 malam pada hari tasyrik. Yang keempat, melontar jumroh akabah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melontar jumroh ketiga-tiganya pada hari tasyrik. Yang kelima, itu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan atau terlarang karena ihram. Selanjutnya ada sunnah haji. Yang pertama, mandi untuk ihram.
Yang kedua, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang ketiga, tawaf kudub, yaitu tawaf karena datang di tanah haram. Yang keempat, membaca talbiyah. Yang kelima, bermalam di Mina pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang keenam, bermalam di Arafah pada siang dan malam. Yang ketujuh, berhenti di Masyaril Haram pada hari nahar 10 Zulhijjah. Yang ke-8, berpakaian ihram yang serba putih. Selanjutnya ada rukun dan wajib umroh. Yang pertama adalah ihram, tawaf, syai, tahallul, tertib. Pertama adalah setiap perbuatan dalam ibadah haji sebenarnya mengandung rahasia. Contoh seperti ihram sebagai upacara pertama, maksudnya adalah bahwa manusia harus melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya menghadapkan diri kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua, memperteguh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah tersebut diliputi dengan penuh kehusyuan. Yang ketiga, ibadah haji menambahkan jiwa tauhid yang tinggi. Yang keempat, ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia. Yang kelima, ibadah haji merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu kaidah. Yang keenam, ibadah haji merupakan muktamar akbar umat Islam sedunia yang peserta-pesertanya datang dari seluruh penjuru dunia, dan Ka'bah yang menjadi simbol kesatuan dan persatuan. Yang ketujuh, memperkuat fisik dan mental, karena ibadah haji dan umroh merupakan ibadah yang berat, memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar, dan memerlukan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan. Yang ke-8, menumbuhkan semangat berkorban, karena ibadah haji maupun umroh banyak meminta pengorbanan baik harta, benda, jiwa besar, dan pemurah, tenaga, serta waktu untuk melakukannya. Dan yang ke-9, dengan melaksanakan ibadah haji bisa dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.